najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya apa namanya, ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis. Khamar suci sekalipun haram diminum. Nah, inilah contohnya Ustadz Wahabi yang menabrak mazhab 4, menabrak pendapat gurunya sendiri, tapi dia merasa bahwa itulah pendapat yang benar. Mungkin di pikiran mereka yang penting berbeda dengan pendapatnya, berbeda dengan kelompoknya, orang lain itu adalah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali, baik yang setuju ataupun tidak apa yang akan saya bahas ini, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, ini ya contohnya orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi. Mereka itu mungkin yang penting berbeda dengan kelompok lain. Padahal apa yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda itu, ini sudah disepakati oleh semua imam mazhab bahwa khamr ini adalah najis berdasarkan dalil Al-Quran, berdasarkan hadis Nabi. Semua mazhab yang 4, Hanafi, Malik, Syafi'i, Maliki, Hambali ini. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini sepakat bahwa khamr itu hukumnya najis. Nah, tetapi Ustadz Firanda ini malah mengatakan bahwa khamr itu adalah walaupun haram diminum, tetapi ini tidak najis. Saya akan fokus membahas khamrnya saja. Nah, ini berarti menandakan bahwa Ustadz Wahabi itu yang penting berbeda dengan kelompok lain, intinya itu. Padahal yang dikatakan oleh Ustadz Firanda ini telah menyelisihi mazhab yang 4, menyelisihi ijma' ulama di mazhab yang 4 ini. Bahkan syekh-syekh mereka sendiri mengatakan ini adalah najis khamr. Khamr itu najis berdasarkan dalil Al-Quran dan juga berdasarkan hadis. Nah, kalau kita sekarang ada mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu khamr adalah suci, karena yang dimaksud dengan najis itu adalah najis maknawi, bukan najis hissi, bukan najis aini. Ini namanya mereka itu mengikuti pendapat yang tidak muktabar. Padahal kalau berbeda antara orang NU, antara orang Aswaja dengan kelompok mereka, misalnya berbeda dalam masalah kunut, berbeda dalam masalah salaman setelah sholat, masalah tahlilan, maulid, tawassul terhadap orang yang meninggal dunia, kemudian puji-pujian di masjid, ini katanya khilafnya tidak muktabar. Bahkan kita ingat, saya pernah membahas bahwa kunut subuh itu khilafnya khilaf tidak muktabar. Padahal dua imam mazhab, Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan sunnah untuk kunut subuh rutin terus. Tetapi mereka menganggap khilaf ini adalah khilaf yang tidak muktabar. Demikian juga dengan tawassul terhadap orang yang meninggal dunia. Ulama mereka sendiri, ulama panutan mereka sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa tawassul terhadap orang yang meninggal dunia ini adalah bagian dari ranah ijtihadiyah, masuk dalam pengelompokan fikih, dan kita tidak boleh mengingkarinya. Walaupun dirinya mengaku tidak bertawassul terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena ini adalah ranahnya ijtihad, kita tidak boleh mengingkari. Itu pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, tetapi ketika mereka itu yang penting berbeda dengan kelompok lain, nah ini masalahnya. Ustadz Firanda itu menjelaskan khamr itu suci. Padahal ini adalah pendapat yang lemah di ulama. Hanya sebagian pendapat ini, pendapatnya pendapat lemah. Yang mengatakan lemah bahkan syekh mereka sendiri. Kenapa? Karena mazhab yang 4 sepakat bahwa khamr itu hukumnya najis. Ya inilah memang Ustadz Wahabi itu. Jadi mereka itu masalah kecil saja mereka itu persoalkan, asalkan berbeda dengan orang lain. Jadi yang orang lain semuanya salah semuanya.
dirinya saja yang benar, sekalipun harus bertabrakan dengan pendapatnya ulama mazhab, sekalipun harus bertabrakan dengan ijma ulama. Yang penting mereka itu, contohnya kan banyak kan, tai kucing tidak najis, tai anjing tidak najis, kencingnya anjing tidak najis. Ini memang ada ulama yang berpendapat seperti itu, ulama mereka mungkin itu ya, tetapi ini menyalahi terhadap pendapatnya ijma ulama 4 mazhab. Itu menganggap khilafnya muktabar. Jadi kalau mereka menggunakan pendapat yang lemah, menggunakan hadis dhaif misalnya, tetapi enak, cocok untuk dirinya sendiri, apakah mereka akan mengatakan bahwa itu khilafnya muktabar, khilafnya dianggap, sementara jika orang lain padahal di antara mazhab itu berbeda pendapat, misalnya kayak kunut subuh itu, kayak maulidan dan lain-lain sebagainya yang sering dilakukan oleh Aswaja, mereka menganggap sesat yang berbeda dengan lainnya, sekalipun ulama, kebanyakan ulama itu memperbolehkan. Tetapi jika dirinya sendiri mengatakan tai kucing suci, kencingnya anjing itu suci, kencing opo wae iku suci, ini khilafnya muktabar kata mereka. Dan ini lucu pokoknya ya, ustadz-ustadz Wahabi itu lucu seperti inilah. Jadi mereka menganggap dirinya adalah yang paling benar, yang paling sohe. Apa yang mereka katakan itu adalah benar. Walaupun menyalahi 4 mazhab, walaupun menyalahi terhadap pendapat ulama-ulama mereka di Arab Saudi, tapi mereka mengklaim dirinya adalah berjalan di atas sunnah. Ini doktrin sebenarnya. Coba jelaskan sekarang pendapat ulama salaf siapa yang menjelaskan seperti perkataannya Ustadz Firanda, seperti perkataan Ustadz Wahabi itu. Ini klaim semata, mereka itu mengikuti ulama salaf, itu klaim menganggap dirinya salafi, menganggap dirinya Ustadz sunnah. Nauzubillah kalau seperti ini. Jadi mungkin di otak mereka, di pikiran mereka, selain kelompoknya, selain pendapatnya adalah salah semuanya. Karena hanya mereka yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mungkin pendapat mereka, imam-imam mazhab, ulama-ulama kita itu tidak istimbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Payah kalau seperti ini Ustadz Wahabi. Ya inilah contohnya ya, khomer yang semuanya sudah ulama itu sepakat bahwa khomer ini adalah najis, tetapi Ustadz Firanda mengatakan suci. Silakan orang-orang Wahabi, ayo buktikan bahwa itu adalah suci. Baik, kalau tidak percaya, mari kita buka pendapat ulama mereka sendiri, bahwa pendapat yang mengatakan khomer adalah najis itu adalah pendapat yang kuat. Ini pendapat mereka. Ustadz Firanda dan orang-orang Wahabi semuanya, dengarkan ini pendapatnya atau fatwanya Al-Imam Ibnu Baz ketika ditanya tentang bagaimana najisnya khomer, apakah termasuk najis ainiyah. Lalu bagaimana jawaban beliau? Jawaban beliau ini yang di samping kiri, al-jawab al-khomru inda jumhuri ahlil ilmi najasatun. Khomer menurut pendapatnya jumhur ahli ilmi ini adalah najis. Wallahu harramaha, Allah mengharamkannya. Wa rasulullah harramaha rabbu jalla jalalu amara bi iraqatiha wa dhahaba jumhur ahli ilmi ila annaha najasatun li'annaha khabithatun wa hiya ummul khaba'is. Maka jumhur ulama berpendapat bahwa ini adalah najis karena ini termasuk khabisah, bahkan ummul khaba'is, induk dari segala khaba'is. Falladhi alaihi jumhur ahli ilmi annaha najasatun yambaghi ghaslu ma asabat thawbu minha wa ghaslul awani ba'daha. Karena jumhur itu mengatakan najis, maka sejogianya ketika khomer terkena terhadap baju, terkena terhadap wadah, piring dan semacamnya, maka harus dibasuh. Lanjut ke samping kanan, wa qala qaumun innaha tahiratun, ada sebagian kaum yang mengatakan itu suci li'annaha minal inab, karena ini terbuat dari anggur atau tamer atau kurma atau asal, madu dan lain-lain sebagainya. Maka kalau sudah seperti itu dikatakan itu adalah suci karena terbuat dari anggur, kurma, madu katanya. Tapi beliau Ibnu Baz mengatakan lakin qaulul jumhur binajasatiha qaulun qawiyun. Ingat ya Pak Firanda dan orang-orang Wahabi, pendapat ulama jumhur, kata siapa itu? Kata Ibnu Baz mengatakan adalah qaulun qawiyun.
Jumhur ulama yang mengatakan najis ini adalah pendapat yang kuat li'annaha khabisatun, karena termasuk khabisah. Selanjutnya baca sendiri ya. Intinya begini. Kalau sebagian kaum itu mengatakan suci karena asalnya khomer ini dari anggur, dari kurma dan dari madu, maka kencing juga asalnya dari air, dan ghaid, kotoran manusia, asalnya juga dari makanan, dari kurma, dari anggur. Tapi ketika sudah terjadi ihalah, berubah bentuk seperti itu, maka hukumnya menjadi najis. Ini pendapatnya Ibnu Baz, bukan kata saya loh. Demikian, mohon maaf sebelumnya. Wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.